Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan, sesi 21, ingin mempresentasikan sekaligus menampilkan hasil yang telah kami peroleh dan merangkumnya dalam slide-slide yang berupa PPT yang telah kami buat. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami, yang dimana yang pertama ada Cindy Ekal Selvia, yang kedua ada Honesti Wihendra Putri, dan yang terakhir ada saya, itu Redi Yuliantama Zulafendi. Baik, sebelumnya kita sudah pernah membahas apa itu administrasi, administrasi pendidikan, dan administrasi kurikulum. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang apa itu administrasi peserta didik, baik dari segi prosesnya, jenis-jenis instrumen yang akan dipakai, bagaimana peran guru, dan juga contoh kasus yang akan terkait mengenai administrasi peserta didik ini. Baik, langsung saja kepada materi pertama yang akan saya sampaikan mengenai pengertian administrasi peserta didik. Administrasi peserta didik merupakan proses pengurusan serta pelayanan yang berkaitan dengan peserta didik di suatu sekolah, mulai dari perencanaan, penerimaan peserta didik baru, pembinaan selama peserta didik berada di sekolah, sampai dengan peserta didik yang ingin menamatkan pendidikannya. Administrasi peserta didik dilaksanakan agar menciptakan suasana yang kondusif untuk terjadi proses belajar yang efektif. Tugas kepala sekolah dan juga para guru adalah memberikan layanan dengan memperlihatkan apa yang dibutuhkan, dirasakan, dan dicita-citakan murid dalam batas kewenangan, keinginan, serta peraturan dan ketentuan yang berlaku di sekolah. Menurut Sujipto, administrasi peserta didik ini adalah proses mengelola kegiatan dan juga mengatur kegiatan yang berguna dalam proses perbaikan kegiatan tersebut agar kegiatan tersebut dapat terlaksana dari awal hingga akhir. Jadi, dapat disimpulkan bahwa administrasi peserta didik ini adalah merupakan serangkaian kegiatan dan juga proses yang terkait terhadap pengelolaan informasi dan data tentang siswa atau peserta didik di sebuah lembaga pendidikan. Baik, untuk materi selanjutnya, yakni materi mengenai proses administrasi peserta didik dan juga jenis-jenis instrumen yang akan kita pakai, yang akan dijelaskan oleh Honesti Wihendra Putri. Kepada Honesti, dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Materi berikutnya ialah proses administrasi peserta didik. Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka administrasi peserta didik dibagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama, awal tahun ajaran. Pada awal tahun ajaran dilaksanakannya penerimaan peserta didik baru. Penerimaan peserta didik baru merupakan suatu proses untuk menyeleksi dan mencatat peserta didik yang akan masuk di lingkungan sekolah setelah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah. Adapun kegiatan-kegiatan yang terdapat dalam penerimaan peserta didik baru, yaitu yang pertama ialah pihak sekolah menetapkan daya tampung penerimaan peserta baru, lalu menetapkan syarat apa saja yang harus dipenuhi oleh peserta didik, dan kemudian membentuk panitia ataupun petugas dalam penerimaan peserta didik baru. Nah, yang kedua, selama tahun ajaran, setelah peserta diterima, selanjutnya sekolah mengadakan pembinaan. Pembinaan peserta didik dilakukan agar peserta didik mengenal lingkungan tempat belajar mereka dan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan sekolah. Hal-hal yang harus ada di dalam pembinaan peserta didik ini yaitu yang pertama ialah melakukan orientasi untuk peserta didik baru seperti perkenalan, dan yang kedua penjelasan tata tertib sekolah dan mengenai peraturan kehadiran peserta didik. Lalu promosi dan mutasi peserta didik. Kemudian ada peraturan sekolah dan rewards and punishment. Nah, yang terakhir ada akhir. Selanjutnya moderator. Nah, yang terakhir ada akhir tahun ajaran. Adapun kegiatan pada akhir tahun adalah pelaksanaan ujian nasional dan ujian akhir semester. Administrasi yang dilakukan berhubungan dengan kegiatan tersebut di antaranya seperti pelaksanaan ujian nasional dan ujian akhir semester dan kenaikan kelas. Lalu ada jenis-jenis instrumen administrasi peserta didik. Catatan data siswa di sekolah dibedakan menjadi 2 jenis. Yang pertama ialah
catatan data siswa untuk sekolah yang meliputi buku induk, buku kleper, catatan tata tertib sekolah, yaitu kumpulan suatu peraturan yang bersifat umum dan khusus, ada yang dari pemerintah dan ada juga yang produk dari sekolah itu sendiri. Nah, yang kedua, catatan siswa untuk masing-masing kelas, yaitu buku kelas yang merupakan cuplikan dari buku induk, buku prestasi kelas, buku catatan bimbingan dan konseling, buku catatan presentasi murid, yang meliputi buku daftar nilai dan buku leger, buku rapor, dan buku mutasi. Selanjutnya, moderator. Untuk mempermudah dan memperlancar jalannya administrasi kesiswaan, maka diperlukan ditunjang oleh berbagai instrumen atau alat kelengkapan yang diperlukan. Instrumen yang dimaksud antara lain berupa, adapun instrumen yang dimaksud antara lain yang pertama ialah buku induk. Buku induk merupakan buku pokok. Buku induk memuat semua informasi yang dianggap lengkap mengenai keadaan peserta didik. Informasi tersebut meliputi identitas pribadi peserta didik sampai informasi nilai-nilai hasil belajar yang diperoleh oleh peserta didik selama proses pembelajaran di sekolah. Nah, yang kedua ada buku kleper. Buku ini berfungsi untuk membantu buku induk dalam memuat data peserta didik yang penting. Pengisiannya dapat diambil dari buku induk tetapi tidak selengkap buku induk. Keutamaan dari buku kleper ini ialah untuk memudahkan mencari data peserta didik apalagi belum diketahui nomor induknya. Nah, yang ketiga ada buku keadaan siswa. Buku ini menggambarkan keadaan jumlah keseluruhan peserta didik di sekolah. Biasanya di gambaran peserta didik di sekolah akan teridentifikasi setiap bulannya. Yang keempat ada daftar hadir siswa. Daftar hadir siswa ini dibuat untuk mengandalkan keaktifan siswa mengikuti kegiatan sekolah. Dan yang terakhir ada file penyimpanan berkas siswa. Berkas-berkas ini bersifat tidak terlepas perlu diarsipkan dengan baik oleh sekolah. Misalnya fotokopi, STTB, akta kelahiran, surat keterangan pindah, dan sebagainya. Semua berkas itu sebaiknya dibandelkan menurut kelompok masing-masing sehingga berkas itu mudah ditemukan bila diperlukan. Oke, terima kasih kepada moderator. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya, Vanesti. Untuk materi selanjutnya, yakni mengenai peran guru dalam administrasi peserta didik dan juga contoh kasus yang akan terkait yang akan disampaikan oleh Cindy. Kepada Cindy, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Nah, selanjutnya kita masuk kepada materi peran guru dalam administrasi peserta didik. Dalam administrasi peserta didik, guru memiliki beberapa peranan. Yang pertama yaitu guru dapat dilibatkan dalam penerimaan murid baru. Dalam penerimaan peserta didik, para guru dapat dilibatkan dalam beberapa bagian. Para guru dapat ditunjuk menjadi panitia yang dapat melaksanakan tugas-tugas teknis, mulai dari pencatatan, penerimaan, sampai dengan pelaporan pelaksanaan tugas. Yang kedua, guru memiliki peranan yang besar dalam masa orientasi. Dalam masa orientasi, tugas guru adalah membuat para siswa cepat beradaptasi dengan lingkungan sekolah. Yang ketiga, guru berperan untuk mencatat kehadiran siswa. Untuk pengaturan keadaan siswa di kelas, guru diharapkan untuk mampu mencatat atau merekam kehadiran siswa. Data kehadiran ini memungkinkan sebagai bahan pertimbangan nilai siswa. Misalnya pertimbangan untuk kenaikan kelas. Yang keempat, peran guru yaitu guru harus mampu memotivasi peserta didik. Dalam memotivasi peserta didik untuk senantiasa berprestasi tinggi, guru juga harus mampu menciptakan suasana yang mendukung hal tersebut. Hal ini dapat dilakukan dengan membuat grafik prestasi belajar peserta didik. Dan yang kelima yaitu guru berperan besar dalam menciptakan disiplin sekolah atau kelas yang baik. Kedisiplinan sekolah atau kelas merupakan peranan guru, karena guru sebagai model yang dapat dijadikan contoh bagi peserta didiknya. Next. Nah, selanjutnya kita masuk kepada
contoh kasus terkait administrasi peserta didik. Di sini, kami kelompok 3 menemukan kasus terkait PPDB, yaitu penerimaan peserta didik baru. Kasusnya yaitu Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Selatan menemukan adanya pelanggaran atau maladministrasi dalam proses penerimaan peserta didik baru atau PPDB di 4 SMA negeri yang ada di Palembang. Temuan tersebut tertuang dalam laporan akhir hasil pemeriksaan atau LAHP korektif kepada pemerintah Provinsi Sumatera Selatan terkait 4 laporan masyarakat investigasi atas prakarsa sendiri. Adapun SMA negeri yang terlibat yaitu SMA Negeri 2, 10, 11, dan 22 Palembang. Next. Nah, dari kasus tersebut, kami menganalisis bahwa PPDB merupakan salah satu proses administrasi peserta didik yang terjadi di awal tahun ajaran. Terjadinya kecurangan saat penerimaan peserta didik baru atau PPDB di 4 SMA negeri yang ada di Palembang merupakan suatu hal yang sangat disayangkan. Kecurangan dalam PPDB dapat merugikan banyak pihak dan merusak integritas sistem pendidikan. Nah, untuk mengatasi kecurangan dalam PPDB, berikut beberapa solusi yang dapat dilakukan. Yang pertama yaitu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Meningkatkan transparansi dalam proses PPDB dengan memberikan informasi yang jelas tentang persyaratan dan prosedur seleksi kepada semua pihak, dan memastikan semua tahapan proses PPDB dapat dipertanggungjawabkan dan diawasi dengan baik. Yang kedua yaitu melakukan verifikasi data. Melakukan verifikasi data peserta didik yang mendaftar dengan meminta dokumen yang sah dan memeriksanya secara saksama. Yang ketiga yaitu memberikan sanksi tegas untuk kecurangan. Memberlakukan sanksi tegas untuk semua pihak yang berbuat curang, baik calon siswa, orang tua, guru, maupun kepala sekolah. Sanksi dapat berupa diskualifikasi, serta tindakan hukum sesuai dengan aturan yang berlaku. Yang keempat yaitu meningkatkan pengawasan dan audit. Melakukan pengawasan dan audit yang rutin terhadap proses PPDB untuk memastikan kepatuhan terhadap prosedur dan kebijakan yang telah ditetapkan. Dan yang kelima yaitu pemberian kesempatan yang adil. Artinya, di sini kita memastikan setiap calon siswa memiliki kesempatan yang sama untuk mendaftar dalam penerimaan peserta didik baru. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya, Cindy. Untuk materi selanjutnya, ataupun kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi kali ini, di mana administrasi peserta didik adalah proses yang mencakup perencanaan, penerimaan, hingga penyelesaian pendidikan, dengan tujuan mengatur kegiatan peserta didik agar tujuan pendidikan tercapai secara efektif. Ini melibatkan pengaturan penerimaan siswa baru, orientasi, dan pengelolaan kelas. Instrumen yang digunakan termasuk berbagai buku dan catatan. Peran guru meliputi seleksi penerimaan siswa baru, membantu adaptasi siswa, mencatat kehadiran, melakukan uji kompetensi, menciptakan motivasi, menjaga disiplin, serta memberikan bimbingan karir dan penelusuran lulusan. Baik, kesimpulan tadi menutup presentasi dari kelompok kami. Saya selaku moderator, mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.